Review analisa di sini adalah kiriman analisa-analisa Anda setelah Anda itu belajar. Kalian kirimin analisa Anda untuk kami cek di Discord. Jadi kalian bisa cek analisa di situ. Pertama dari Pak Didi, Mas, bagaimana pendapat Mas? Saya kan tidak ada waktu untuk menunggu konfirmasi entah itu double bottom atau double top dan lain-lain. Jadi saya biasa pakai pending order. Apakah Mas Ender saya sekarang menunggu konfirmasi? Siap. Oke, dari sini kita lihat bahwa tren sedang turun. Oke, trennya turun, lebih rendah, dan lebih rendah. Mantap. Berarti kemungkinan goal di sini masih akan ada penurunan. Nah, area penurunan bisa dicek di area Fibonacci. Penaruhan Fibonacci sudah cukup bagus. Trendline juga sudah bagus. Fibonacci di 61,8 di sini dan 78,6 di sini. Untuk area entry-nya, kalau kalian nggak paham Fibonacci, saya saranin untuk cek video kita Fibonacci terlebih dahulu. Nah, kemudian harga kemungkinan akan melanjutkan turun lebih dalam. Bisa entry di sini atau entry di sini. Menurut saya oke-oke aja, asalkan resiko tetap kejaga ya. Pastikan resiko Bapak itu terjaga. Kemudian Pak Dega, apakah ini udah benar? Ini hampir sama seperti Pak Didi tadi. Prediksinya juga sama untuk lanjut penurunan. Fibonacci-nya juga bagus. Ini lebih clean karena biasa Fibonacci yang kita gunain itu 61,8 sampai 78,6 untuk lebih turun lagi karena trennya masih turun, jadi jangan sell. Kemudian dari Pak Fian, Mas izin koreksi apakah sudah mantap analisa saya? Oke, dari pair GBP USD. Nah, untuk pair GBP USD, higher low-nya market structure-nya mantap, higher low, higher high mantap, higher low untuk lanjut ke higher high-nya pastinya. Trendline juga sudah oke, Fibonacci juga sudah masuk, tinggal nunggu di 61,8 di sini. Oke, Fibonacci benar, tinggal nunggu di sini. Rejection kita buy posisi plus area rejection di sini, area support dan resisten sangat kuat. Jadi kemungkinan memang area sini nih untuk bagus kita belinya. Mantap. Kemudian dari Liquid SK, sell posisi di XAU, ini hampir sama seperti Pak Dede tadi ya berarti. Oke, dari Rudal GBP USD ini beda time frame. Tadi time frame nggak tahu ini time frame berapa. Kalau yang ini time frame H1 nya sedang turun. Penarikan trend line itu yang benar dari sini ke sini bilang. Nah, karena kebanyakan ketembus, jadi saya tunjukkan. Nah, kebanyakan ketembus berarti dari sini ke sini. Nah, ini benar. Oke, higher high, higher low, lower high, lower high untuk lanjut ke lower low. Potential sell di sana untuk lebih rendah lagi. Boleh ada double top juga di sini. Jadi rejection di sini itu ketika harga sudah nyentuh. Nah, di sini kan kita sell tuh. Kapan ada sell? Bisa di area support atau area trend line. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada double top. Jadi saver besar. Ini kan sekarang di GBP USD itu ada ini double top. Ini double top. Nah, ini berarti akan ada kemungkinan untuk lanjut penurunan. Yes, saya setuju. Kemudian dari Pak Alvin, mohon koreksinya. Siap. Dari sini kita lihat ini sama kayak Pak Dede tadi. Jadi kelihatannya orang-orang belajarnya juga sudah lumayan bagus untuk lebih rendah lagi. Yes. Kalau dilihat dari time frame kecil, di sini juga ada break dan retest. Jadi biasanya itu kan harga naik tuh, kemudian di sini break retest. Ada di area sini itu ada break retest untuk lebih rendah lagi. Sebenarnya kalau mau target jauh bisa lebih dalam lagi juga bisa, tapi segini aja udah cukup. Jadi 1/2 it's okay. Dari Pak Purnomo, Mas baru belajar teknikal, tolong bisa cek analisis saya. Maaf kalau salah, bisa tolong dikoreksi. Siap. Ini goal juga hampir sama semuanya untuk lebih rendah lagi. Mantap. Siang dari emas, ini sekarang nggak 4, beda. Tadi kan beda time frame. Ada neckline. Nah, ini head and shoulder. Kalau orang yang nggak paham, sebenarnya head and shoulder itu apa sih? Jadi pembalikan harga. Jadi kan harga kayak gini. Kemudian break retest, kan pasti dites tuh untuk lanjut turun. Nah, kalau di trend line ini break ini dan dites trend line. Kalau di market structure ini namanya coach kalau orang ICD bilang, tetapi kalau orang pattern biasanya bilangnya head and shoulder. Jadi shouldernya 2, kepalanya 1. Lihat sama persis seperti yang saya gambarin.
sama persis. Itu namanya head and shoulder untuk lebih rendah lagi. Yes. Dan TP-nya itu biasanya di ekor paling bawah. Ini makanya ada TP di sini karena biasanya area sinilah itu bisa dijadikan sebagai target profit. Trendline dan support resisten untuk air apa ini USD JPY ya seperti ini, itu biasanya saya agak hilangin. Jadi contoh sekarang di 2H2 kan satu candlenya itu 2 jam. Kalau dilihat sekarang sedang konsolidasi. Oke, saya bakalan lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Contoh di A1 atau M30. Nanti kelihatan bahwa di situ ada konsolidasi. Nah, saya tinggal tunggu breaknya kemana. Oke, kalau konsolidasi kayak gini biasanya breaknya ke atas. Benar prediksinya, cuma cara saya ngelihatnya itu agak berbeda. Bantu cek analisa, siap area di situ bos untuk turun, coach lebih rendah untuk lebih rendah. Yes, ini sama seperti yang tadi. Ini ada area support di sini lumayan. Break retest untuk lebih rendah lagi itu juga bisa. Ini apalagi sudah coach atau perubahan dari tren naik berubah jadi tren. Ya, let's go. Pak Morvin, sorry mas, sorry pak. Bantu koreksinya. Ini pakai fair value gap. Oke, pakai ICT. Nah, di sini kalau nggak tahu ini namanya imbalance order block. Jadi masuk di sini ke order block. Kemudian turun lebih dalam lagi. Mantap. Penarikan Fibonacci-nya juga benar. Untuk lebih ke sini ke area support juga. Oke, ada rejection, sell posisi lebih rendah lagi juga bisa. Tetapi hati-hati. Di sini tren sudah berbalik. Jadi biasanya pembalikan arah, ini saya tunjukin, kan setiap ada kenaikan itu pasti ada tren naik, tren lain naik. Kemudian ketika harga itu break, kemungkinan akan ada tren turun. Jadi ini bisa jadi tanda awal bahwa market itu sudah mulai shifting dari turun ke naik. Jadi kalau dibilang sell, mungkin tunggu koreksi yang lebih bagus baru buy posisi nanti. Oke, udah bener kan? Ini untuk lebih tinggi lagi. Kalau seperti ini, selama harga di sini belum ke break, saya bakalan tetap di sell posisi selama yang di sini belum. Tapi ketika ini udah ke break, nah ini udah beda lagi nanti harganya. Karena ketika contoh ini kan sekarang turun nih, harga itu break, yang di sini berarti tren sudah berubah jadi turun ke naik. Dari Syahla, market saja masih keadaan bearish. Oke, keadaan bearish. Yes, Fibonacci-nya benar, trendline-nya juga benar, mantap. Kemudian ada supply atau support dan resisten sama kan? Support dan resisten. Kalau saya disuruh beli, mungkin saya bakalan beli agak naik di area supply, benar ada double top, saya bakalan sell agak tinggi di sini. SL-nya, TP-nya mungkin bisa di sini atau di 27% yang di bawah. Itu termasuk di area trendline yang paling bawah. Itu yang saya lakukan. Dari Pak Amal, minta koreksinya manfaat trendline apakah sudah benar? Oke, trendline dari sini ke sini, oke. Kemudian dari sini ke sini, yes, benar Pak trendline-nya. Karena kalau trendline di sini terlalu jauh, mending kita tarik trendline selanjutnya. Nah, ketika harga ini break retest, kemungkinan ke harga di sana. Ini masih sell posisi untuk lebih rendah lagi bisa. Cuma untuk strategi di Bitcoin, sebenarnya Bitcoin cryptocurrency yang lainnya itu simple, dimana kalian harus cari konsolidasi. Contoh ini konsolidasi, kemudian break, barulah kalian entry. Nanti di sini katakanlah ada konsolidasi, nah itu guys yang kalian cari, waktunya kalian itu untuk break. Jadi tinggal tunggu breakout aja kalau di Bitcoin. Karena ketika harga itu naiknya itu signifikan. Mas ganteng GC bearish, oh siap. Mas ganteng. Oke, kalau dari pandangan saya itu simple sih sebenarnya. Dari tren di sini kita tarik di sini penurunan. Nah, untuk lanjut penurunan lebih rendah lagi. Itu dari segi saya. Jadi sama. Oke, dari Pak Simawan sekali nanya rencana pending order di bawah. Kalau TP duluan sentuh order di cancel, siap. Oke, dari sini kan kelihatan tren sudah ada triple bottom juga di situ. Set, turun, kemudian break untuk lanjut lebih tinggi lagi ke H4. Yes. Stop loss sekecil ini itu kelihatan memang bagus. Jadi kalau kalian lihat stop loss kecil di sosial media
itu bagus. Cuma yang tidak kelihatan itu seringnya terkena SL, itu pasti. Cuma kan SLTP-nya besar. Jadi contoh kita meresikokan 1%, di sini kita mendapatkan katakanlah di 5%, kan gede gitu loh maksudnya. Untungnya kita rugi 5 kali pun kita masih ke cover 1 kali untung. Tetapi apakah kalian masih pikirannya masih sama ketika kalian loss 5 kali? Itukah yang membuat kebanyakan orang yang stop loss kecil agak berbelok, karena 5 kali berturut-turut kena SL atau 10 kali berturut-turut kena SL, itu psikologi pasti nanti kena di situ. Cuma nanti kalau jangka panjangnya Mas bakalan tetap untung nanti. Cuma kuat nggak kalian gitu. Jadi it's good, it's really good. Oke, dari Pak Ahmad Dedi, area trendline Fibo 61,8 meter. Untuk di sini penarikan Fibonacci itu harus dari market structure yang benar, Pak. Dari sini ke sini oke, dari sini ke sini oke. Nah, dari sini ke sini nggak bisa. Jadi kita tunggu untuk lebih rendah lagi. Jadi belum bisa. Penarikannya harus dari sini ke sini. Ini untuk lebih rendah lagi. Karena ingat, market structure harus ada pergerakan kecil di dalamnya. Jadi dari sini ke sini ini nggak bisa. Harus ada pergerakan kecil. Oke, dari Pak Irfan, terakhir ini USD/JPY ada area support yang kuat di daily, lebih tinggi lagi. Boleh nunggu double bottom. Yes, kalau ini double bottom bisa lebih tinggi lagi. Mantap. NZD USD ada area, memang area support resisten di sini kebanyakan itu reject, sering banget reject. Yes, karena orang-orang psikologinya itu kayak oke, ini kemarin tuh dari nyentuh ke sini itu lanjut naik, jangan-jangan di sini juga sama. Nah, makanya orang-orang banyak yang beli di situ. Hanya boom naik biasanya. Cuma kita nggak tahu naiknya sampai kapan. Jadi kalau saran sih, support resisten di sini atau order block di sini podoai namanya, supply demand podoai, itu ditambahi dengan yang lain. Mungkin bisa pakai trendline, bisa pakai RSI dan lain-lain. Jadi bisa buat tambahan-tambahan aja. Nah, kemudian GBP AUD ini udah kenceng banget di situ, ada area support di sana, kemudian supportnya break, konsolidasi untuk lanjut naik lagi. Boleh. Ingat, ketika harga sepanjang ini harus ada koreksi. Jadi entah itu kalian nunggu koreksi di area supply demand yang di sini, atau kalian entry nanti kalau terkena SL baru beli di situ juga bisa. Tapi kelihatan dari sini lihat konsolidasi, ini kemungkinan juga sama. Oke, Euro USD ya, ini ada hampir sama seperti yang tadi kita ngobrolin. Ini audiens jadi yes, bersama. Oke, itu dari saya. See you next review analisa.